Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Mabadu yang saya hormati Gus Wahid, para senior, semua peserta halaqah yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan Gus Wahid yang kemudian ditambah lagi oleh Prof. Nazaruddin Umar, walaupun sedikit itu mendalam sekali. Saya mencoba ingin mensarah apa yang disampaikan oleh Gus Wahid, bahwa pertama kali tadi beliau mengatakan manakala kita ini memahami Al-Quran dan apalagi melaksanakan, maka kehidupan kita ini sudah pasti itu bahagia dan juga selamat. Memang menurut hemat saya benar ya, kalau orang mengikuti paham dan mengikuti Quran itu ya luar biasa. Hanya memang betapa beratnya sebetulnya itu memahami dan apalagi itu mengamalkan. Kalau Al-Quran itu sudah benar-benar diamalkan, maka kan tidak ada sebetulnya orang sombong gitu kan. Orang iri, orang dengki, orang hasut, orang tamak itu sebetulnya tidak ada. Orang berselisih, orang bertengkar, merendahkan orang lain, orang lalu kemudian perang itu sebetulnya tidak ada. Kalau itu Quran itu sudah dipahami, lalu dilaksanakan, lalu masuk di hati. Sebab Al-Quran itu sesungguhnya kan menjadikan hati kita itu lembut ya. Hati kita ini teduh. Keberadaan kita ini akan memberi manfaat buat diri kita maupun orang lain. Itu kan tujuan Al-Quran. Yang lalu kemudian dipertegas dengan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Karena itu kalau di negeri kita yang sekarang seperti ini memang ya karena Qur'annya itu belum dipahami dan belum dilaksanakan sebenarnya itu. Kalau dilaksanakan juga, kalau dipahami dan masuk di hatinya juga tidak akan mungkin para agamawan itu lalu bertengkar sendiri. Bagaimana kalau para elit agama itu lalu bertengkar sendiri, lalu menasihati umatnya, kan juga tidak mungkin. Umatnya kan juga akan mengatakan buat diperbaiki dirimu sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Ini saya terjemahkan dari Gus Wahid seperti itu. Jadi ini Al-Quran ini memang tidak saja belum dilaksanakan di tingkat bawah, hari-hari terakhir ini di tingkat atas pun juga belum memahami ya, menurut hemat saya, dan juga belum melaksanakan. Buktinya juga begitu. Masih bertengkar, masih ribut, bahkan juga ikut-ikut korupsi. Orang korupsi itu kalau orang menghayati Quran sebetulnya tidak berani. Hatinya itu akan mengatakan itu jangan kamu lakukan. Nah, karena itu masih begitu bebas, sebetulnya Al-Quran belum masuk. Dikatakan oleh Gus Wahid tadi, kemudian dikatakan oleh Gus Wahid tadi bahwa Muhammad itu sebetulnya ya Quran. Quran itu ya Muhammad. Injil itu ya Isa. Isa itu ya Injil itu. Sama dengan nabi-nabi yang lain itu. Karena itu setiap bulan Ramadan itu Quran turun itu artinya maka Rasulullah ya, itu turun pada bulan Ramadan itu. Bukan lalu muskapnya yang turun. Bahkan kalau muskapnya sendiri kan libur, percetakan itu libur. Bukan itu kiranya yang dimaksud adalah Muhammad sebagai Rasul pada bulan Ramadan itu adalah akan turun untuk memperbaiki hati kita semua. Karena itu setelah bulan puasa itu maka lalu dosa-dosa kita itu ya ampuni karena memang telah dididik oleh Rasulullah pada bulan Ramadan itu. Itu seperti itu. Lalu kemudian juga
selanjutnya memahami Al-Quran itu bukan karena kita tidak mau, tapi memang tidak mudah. Al-Quran itu tidak mudah. Al-Quran itu memiliki kandungan sastra yang tinggi. Kita ini coba memahami puisi saja itu kan kadang kan juga susah, padahal puisi dibuat oleh manusia yang itu mengandung sastra. Apalagi lalu kitab suci yang mengandung sastra itu adalah sastra yang amat tinggi, sehingga memang sulit gitu. Kemudian juga kalau kita lihat misalnya di surat apa itu namanya 29 ayat 2 itu ayat 43 kalau tidak salah itu mengatakan tilkal amsalu ladribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun gitu kan. Bahwa Quran itu sebetulnya adalah berisi perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan. Sehingga memang ini tidak mudah kalau begitu. Sudah sastranya tinggi, lalu kemudian berupa permisalan-permisalan, berupa perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran ini. Karena itu memang Al-Quran ini tidak cukup ya dipahami oleh oleh ulama-ulama pada satu zaman. Saya kira ini memang harus terbuka kepada siapapun untuk memahaminya, memahami Al-Quran itu sendiri. Satu hal yang saya akhir-akhir ini mendapatkan keterangan Gus Wahid bahwa Al-Quran itu adalah permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan. Ketika saya memahami surat At-Tin itu Gus Wahid, watin wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dia biasanya tin itu apa, lalu zaitun itu apa gitu. Lalu kemudian kita kembalikan Allah yang paling tahu gitu. Tapi ternyata ada makna yang luar biasa terkait dengan pendidikan Gus Wahid. Yang namanya tin itu kan buah tin. Namanya zaitun itu kan buah zaitun. Ternyata ada dua barang yang sangat penting itu untuk dirawat agar melahirkan generasi yang unggul. Yang generasi unggul itu agar bisa melahirkan kehidupan yang sebaik-baiknya. Agar bisa melahirkan negara yang aman. Baladil amin. Negara yang aman itu ternyata kalau kita pahami dari surat At-Tin itu adalah tergantung kepada bibit. Bibit orang-orang yang bisa membangun baladil amin itu. Itu diumpamakan dengan At-Tin dan zaitun. Disebutkan bahwa tin itu adalah Allah itu adalah maha halus. Adalah latif. Orang yang halus, orang yang lembut. Itu kalau ingin ngomong sesuatu, yang sesuatu itu tidak patut diomongkan. Maka lalu kemudian menggunakan kata-kata serupa. Kata-kata semisal. Kata-kata umpama. Coba kalau kita lihat buah tin. Buah tin itu kan buah yang kalau diucapkan itu kan tidak bagus itu Gus Wahid. Zaitun itu kalau diucapkan kan tidak bagus itu. Maka tin dan zaitun itulah harus dirawat. Kalau tin dan zaitun itu tidak dirawat, maka lalu kemudian akan melahirkan penyakit. Penyakit AIDS, penyakit sifilis, penyakit kelamin itu karena tin dan zaitunnya itu tidak dirawat. Kalau itu dirawat, maka akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu akan melahirkan generasi terbaik. Generasi terbaik. Ahsanu taqwim. Tapi kalau tin dan zaitun itu tidak dirawat, maka lalu kemudian juga selain melahirkan penyakit AIDS, kelamin, dan sifilis itu, maka juga akan melahirkan generasi yang asfala safilin. Asfala safilin. Coba ini betapa pentingnya
untuk mengurus generasi ke depan. Generasi ke depan ini sesungguhnya kalau menurut yang saya pahami ini jadinya tergantung bagaimana kita mengurus tin dan zaitun itu, mengurus bagaimana itu munculnya generasi itu. Nah sekarang ini, kalau zaman dulu kita ini masih dilahirkan oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak yang sangat menjaga tin dan zaitun. Dulu, kalau ibu itu kalau keluar lalu kemudian seweknya itu pakaiannya masih terbuka, kelihatan kakinya kelihatan sedikit, maka malu. Pulang lagi untuk memperbaiki. Tapi generasi lalu melahirkan generasi seperti kita ini. Tapi generasi yang sekarang ini, kalau lalu keluar, kalau kakinya itu tidak kelihatan, malah malu. Kalau ditutupi malah malu. Kalau dulu kalau tidak ditutupi malu. Kalau sekarang itu kalau tidak ditutupi malah malu. Maka lalu kemudian generasi yang kehilangan malu kayak gini akan melahirkan generasi yang asfala safil. Nah, menjaga dua barang tin dan zaitun itu juga bukan perkara gampang. Yang bisa menjaga itu adalah na'amanu wa amilus sholihat. Adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau seperti ini kemudian kita jadikan sebagai renungan, bagaimana merawat generasi yang akan datang agar bisa melahirkan menerkan negara yang aman, baladil amin, maka rasanya memang sulit ke depan ini. Hal seperti ini contoh sebagai permisalan gitu kan, sebagai perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Hanya memang sayangnya tatkala kita memahami Al-Quran, lalu kemudian kita berbeda sedikit, lalu dianggap menyimpang, dianggap sesat gitu. Itu susahnya di situ itu di akhir zaman seperti ini. Karena itu maka sebetulnya kajian-kajian ini lagi-lagi Gus Wakid saya anggap begitu pentingnya sebetulnya agar kita semakin dalam di dalam memahami Al-Quran. Yang seperti yang saya contohkan tadi, surat Tin dan surat Atin itu tadi, watin wa zaitun ternyata adalah akan mengatakan siapa sesungguhnya, apa sebenarnya pada diri kita yang harus dirawat itu, tin zaitun itu seperti apa. Dan dimulai dari itulah sebetulnya generasi ke depan akan ditentukan. Dan dari mengerti, memahami seperti itu, maka tatkala kita menghendaki ke depan akan lahir negeri yang aman, maka tidak saja persoalan-persoalan politik ya, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial, tapi ternyata adalah persoalan yang ada pada diri kita sendiri ini. Ini menurut saya sebuah permisalan perumpamaan yang dipakai untuk contoh Gus Wakid itu. Lalu kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan tadi, Gus Wakid ngajak ma'rifatullah itu kan. Mengenal Allah. Yang dulu pernah kita katakan bagaimana kita mengenal Allah. Maka mengenal Allah itu dulu kita katakan ya yang dengan Allah. Man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Siapa yang paham dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Terkait dengan Prof. Nazaruddin Umar tadi sebetulnya menarik kalau beliau punya waktu yang panjang gitu kan. Ketika beliau menerangkan Iqra bismi rabbik, ya. Maka ada lagi kan kata-kata bismillah. Ada kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kok ada bismi rabbik? Ada apa ini? Yang satu bismillah, yang satu bismi rabbik. Jangan-jangan dengan nama Allah yang satu dengan nama Tuhan. Membaca itu harus dengan nama Tuhan. Kalau tidak dengan nama Tuhan membaca itu maka tidak akan paham. Iqra bismi rabbik. Yang pertama adalah bismillah. Bismillah dengan nama Allah.
Yang dengan nama Allah itu siapa? Yang dengan nama Allah itu siapa? Yang ketika nama Allah itu disebut, nama dia juga disebut. Nama dia yang dimaksudkan itu siapa? Kalau disebut Allah, maka setelah itu ada nama seseorang. Nama seseorang itu siapa? Lalu seseorang itu siapa? Tatkala kita tahu nama orang itu siapa, maka kita bukan hanya sekedar lihat sosoknya, tapi juga lihat sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang dengan Allah itu apa sifatnya? Adalah sidik, amanah, tabligh, fatona. Tapi kalau bismi Rob, Rob itu sebetulnya siapa? Nah, hal-hal semacam ini nanti suatu ketika Prof. Nazarudin bisa diundang lagi ke Wahid untuk menjelaskan antara bismillah dan bismirob. Saya sebut seperti ini untuk menggambarkan betapa sesungguhnya lautan Al-Quran itu begitu dalam dan begitu luas yang tidak bisa kita pahami sendiri. Karena Quran adalah tulisan-tulisan yang mengandung sastra yang tinggi, yang kedua juga berupa permisalan-permisalan yang memerlukan kita bermusyawarah. Saya kira itu Gus Wakid, sebagian ada gunanya, bisa dijadikan bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.